Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pelet Jaran Goyang dan Pertemuan dengan Nyi Blorong. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Semarang 1996. Ipang memandang pilu buku tabungannya malam itu. Saldo yang tertera di sana sebenarnya cukup besar untuk ukuran pemuda seusianya. Dan itu adalah jumlah yang selama ini dikumpulkannya dengan segenap kemampuan. Menulis di majalah, ikut bergabung dalam bisnis hasil bumi bersama temannya, dan terkadang menjadi tukang kayu harian. Semua itu dijalaninya selama ini. Tujuannya satu, mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan dan bekal berumah tangga dengan Yuli, sang gadis pujaan dari kecamatan sebelah. Sebagai anak pensiunan guru yang juga pas-pasan, Ipang memang harus berjuang sendiri untuk itu. Tapi sayang, kini semuanya sia-sia. Tadi siang, ketika berkunjung ke rumah Yuli, dia mendengar langsung dari mulut Yuli bahwa hubungan mereka harus diakhiri. Sejak 3 kunjungan terakhir ke sana, Ipang memang mulai merasakan gelagat tidak baik. Dan tadi adalah puncaknya. Ketika Yuli terlihat seperti sama sekali tak suka dengan kedatangannya. Pak Misran, bapaknya Yuli, mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Walau beliau selama ini merasa cocok dengan Ipang, tapi tak bisa memaksa anaknya untuk urusan hati dan pernikahan. Ada sisi penting yang hancur dalam hati Ipang. Yuli adalah cinta pertama yang dulu juga diharapkan menjadi cinta terakhirnya. Kenal sebagai kakak kelas 2 tahun di SMA, hubungan mereka semakin dekat dan Ipang dengan gentle mendatangi orang tuanya. Awalnya, Ipang hanya mengaku sebagai teman dan kakak kelas. Tapi 2 tahun kemudian, ketika merasa bisa mencari uang sendiri, Ipang dengan jujur mengaku pada orang tua Yuli bahwa dia menyukai sang anak dan berniat melamar kelak ketika semuanya sudah siap. Kedua orang tua Yuli juga terlihat sangat menyukainya selama ini. Selama 5 tahun berpacaran, Ipang memang sangat menjaga diri. Tak pernah sekalipun mengajak Yuli keluar dan hanya ngobrol di teras rumahnya setiap kali apel. Dia memang tak ingin terjebak dalam pergaulan yang aneh yang mulai menyerang banyak remaja ketika itu. Intinya, Ipang ingin tampil dan memberi kesan sebaik mungkin pada orang tua Yuli. Tapi, kedekatan selama 5 tahun itu tak berarti apa-apa. Seperti menggoreskan sesuatu di atas permukaan air yang tak meninggalkan jejak apapun. Bagi Ipang, ini adalah pukulan luar biasa. Tak pernah terlintas di hatinya tentang cewek lain selama ini. Yuli telah menjadi salah satu cita-cita terbesar dalam hidupnya yang diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga.
Ketika kesedihan itu makin terasa, datanglah Wito, tetangga dan sahabat dekatnya. Selama ini, Witolah yang selalu menjadi teman curhatnya. Tadi ketika Ipang berkunjung ke rumahnya, dia sedang ada tamu pamannya yang baru datang dari Ngawi, dan janjian akan datang setelah pamannya pulang. Wito juga yang paling tahu tentang hubungan dengan Yuli serta mimpi-mimpi yang telah dibangun Ipang. Jodoh memang ada yang ngatur, Pang. Begitu ucap Wito memberi semangat sambil membakar batang rokok pertamanya. Kalimat itu tentu mutlak kebenarannya. Tapi dalam situasi yang sangat sedih, sama sekali tak mudah mendengar kalimat yang sebenarnya sederhana itu. Obrolan lalu berkembang tentang rencana masa depan mereka. Terasa sekali Wito mencoba mengalihkan topik agar Ipang tak terlalu tenggelam dalam kesedihan. Wito juga sempat memunculkan ide tentang kemungkinan suatu saat sama-sama merantau. Jika memang kondisi di kampung sulit untuk mencari pekerjaan yang menjanjikan. Tapi di sela-sela obrolan, Wito lalu menerbitkan sebuah harapan lagi, yaitu tentang orang pintar di kawasan Jogja yang konon enak untuk tempat konsultasi tentang banyak hal. Kata Wito, hal itu juga yang tadi sempat didengarnya dari sang paman. Wito mengaku pernah diajak ke sana dan siap mengantar jika Ipang memang berminat. Ipang pun setuju. Selama ini, Wito memang cukup bisa diandalkan tentang informasi untuk hal-hal seperti itu. Dan selain itu, Wito juga selalu serius dalam membantu setiap kali dirinya berada dalam kesulitan. Rencana pun disusun, dan 2 hari lagi mereka akan berangkat ke sana. Karena kebetulan besok baik Wito maupun Ipang punya urusan yang tidak bisa ditinggal. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Jogja 2 hari kemudian. Berboncengan sepeda motor milik Wito, mereka sempat bersenda gurau di perjalanan. Siang harinya, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tak terlalu jauh dari pantai. Di depan rumah mungil dengan aneka hiasan ukiran di depannya, mereka berdua berhenti. Ini rumahnya, namanya Mbah Surip. Begitu ucap Wito sesaat setelah menghentikan sepeda motornya. Seorang laki-laki tua membuka pintu tak lama setelah Wito mengetuknya. Mereka berdua pun dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Seperti yang tadi diminta Wito, Ipang langsung menjelaskan semua permasalahan cintanya setelah obrolan pembuka yang basa-basi, bahwa mereka berdua berasal dari Kabupaten Semarang. Lalu, ketika obrolan semakin serius, Wito pamit untuk merokok di luar. Sepertinya dia ingin memberikan kebebasan agar Ipang bisa leluasa ngobrol 4 mata dan mengeluarkan semua keluh kesahnya. Di mata Ipang, penampilan Mbah Surip cukup meyakinkan, seperti orang pintar atau dukun pada umumnya. Umurnya mungkin sekitar 60-an, dan dari cara bicaranya terlihat Mbah Surip cukup menguasai hal-hal yang tidak kasat mata. Ipang juga menyodorkan selembar foto Yuli
yang selama ini memang disimpannya di dompet. Dan setelah Mbah Surip masuk ke kamarnya sekitar 10 menit untuk melakukan penerawangan, keluarlah sebuah analisa yang bagi Ipang sangat menyakitkan, yaitu bahwa Yuli sedang terkena guna-guna atau pelet. Dan menurut penerawangan Mbah Surip, yang sedang menyerang Yuli adalah pelet jaran goyang. Yang membuat Ipang semakin percaya adalah ciri-ciri yang dikatakan oleh Mbah Surip sama persis dengan yang dilihatnya pada Yuli akhir-akhir ini. Dan yang membuat Ipang semakin cemas adalah tarikan nafas yang berat dari Mbah Surip ketika Ipang bertanya tentang apakah Yuli bisa disembuhkan. Jenisnya sangat kuat dan mungkin akan sangat berbahaya. Rangkaian kalimat itu membuat Ipang membayangkan hal-hal yang menakutkan. Dan ketika Ipang tenggelam dalam bayangan-bayangan itu, Mbah Surip justru menawarkan sesuatu yang lain, yaitu tentang kekayaan. Ipang yang terkejut refleks menanyakan apakah yang dimaksud Mbah Surip adalah pesugihan. Dan senyum yang terkembang dari Mbah Surip diartikannya sebagai jawaban tidak atau bukan. Mbah Surip lalu mengatakan bahwa dia bisa membantu untuk hal itu, yang mungkin bisa dipakai Ipang meyakinkan kedua orang tua Yuli. Mbah Surip juga mengaku bisa merasakan betapa kuat rasa cinta Ipang terhadap Yuli, sekaligus bahwa Ipang sebenarnya tidaklah terlalu butuh untuk ilmu yang barusan ditawarkannya. Hanya saja karena jarak Semarang cukup jauh, mungkin Ipang bisa mencoba sehingga perjalanan kali ini tidak sia-sia. Ipang pun terdiam dan berusaha berpikir keras. Kemudian Mbah Surip menyela bahwa Ipang punya pilihan untuk berhenti sewaktu-waktu jika nanti merasa ilmu itu tak cocok untuk dirinya. Mbah Surip juga mempersilahkan jika Ipang ingin minta pertimbangan pada teman yang mengantarnya tadi. Ipang pun dengan sopan mengangguk dan lalu minta izin keluar untuk menemui Wito. Wito lalu menyerahkan keputusan pada Ipang. Hanya saja dia mengatakan bahwa sesuatu yang sifatnya tawaran bisa diterima atau tidak. Dan karena tadi Mbah Surip mengatakan ilmu itu bisa dihentikan sewaktu-waktu, mungkin tak ada salahnya Ipang mencoba. Dan lagi, Wito siap menemaninya andai pun harus menginap malam ini. Ipang pun menjadi tertarik dengan tawaran itu dan langsung menyatakan persetujuan begitu masuk kembali ke ruang tamu. Mbah Surip lalu meminta Ipang menginap karena ritual akan dilakukan di malam hari. Ipang lalu minta izin untuk keluar dan nanti kembali lagi di malam hari karena ingin mencari warung. Mbah Surip setuju, sekaligus minta maaf tak bisa menghidangkan apapun karena hanya hidup seorang diri di rumahnya. Dan malam itu, setelah sekali lagi Wito menyerahkan keputusan pada Ipang sendiri, semua ritual pun dilaksanakan.
Sejujurnya, dari dulu tak pernah terfikir hal-hal seperti ini. Tapi kehilangan Yuli masih membuatnya sangat terpukul. Di pikiran Ipang, semuanya serba untung-untungan. Kalaupun gagal dan tidak mendapat apa-apa, maka tak jadi masalah baginya. Dan andai ini ada hasilnya, dia akan bisa membuktikan pada Yuli dan orang tuanya bahwa dia juga bisa menjadi orang yang lebih sukses. Wito lagi-lagi keluar dan menunggu di depan rumah, yang kali ini atas perintah dari Mbah Surip. Lalu langkah standar awal dilakukan. Mbah Surip membakar kemenyan sambil terlihat merapalkan mantra dengan khusyuk. Setelah itu, Mbah Surip berpesan pada Ipang agar menjaga keberanian. Jangan takut, nak. Mbah juga mendampingi kok dari jauh, ucap Mbah Surip sambil menatap tajam wajah Ipang. Ipang mengangguk dan kini sudah merasa siap. Selain dari dulu dia bukanlah tipe orang penakut, lagi-lagi putusnya hubungan dengan Yuli membuatnya tak mampu berpikir terlalu panjang dan jernih. Ipang lalu disuruh masuk ke sebuah kamar dan Mbah Surip akan melakukan ritual bantuan dari dapur. Pesan penting lagi dari Mbah Surip adalah jangan takut dan akan lebih baik kalau Ipang bisa tertidur. Sedangkan Wito akhirnya disuruh masuk dan beristirahat di kamar satunya. Di dalam kamar, suasana terasa berbeda bagi Ipang. Ada beberapa lukisan abstrak dan hiasan-hiasan ukiran kayu di sana. Jujur, sedikit banyak rasa takut sebenarnya ada. Tapi dia percaya bahwa Mbah Surip sedang membantunya dari dapur. Cukup lama, Ipang berjuang untuk bisa tidur. Dan yang sedikit agak membantu adalah kondisi badannya yang cukup capek setelah perjalanan jauh dari Semarang tadi. Sekitar tengah malam, Ipang sepertinya berada di ambang batas terlelap. Ketika tiba-tiba telinganya menangkap suara sesuatu jatuh di atas genteng. Suara itu sangat keras sampai membuat Ipang ingin keluar kamar. Tapi karena tak ada tanda-tanda reaksi apapun dari Mbah Surip, Ipang segera menyadari bahwa mungkin ini bukan sesuatu yang jatuh biasa. Dan tiba-tiba di atas kasurnya telah duduk sesosok wanita sangat cantik. Ipang terbelalak dan terkesima, termasuk karena dia merasa belum pernah melihat wanita secantik ini. Lalu, angin berhembus pelan membawa suasana sejuk yang sangat menenangkan. Wanita itu tak mengucapkan apapun, tapi dari caranya tersenyum dan menatap, Ipang bisa menyimpulkan bahwa sang wanita nyaman berada di kamar bersamanya. Dan yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang jauh di luar dugaan Ipang. Sang wanita perlahan melepas pakaiannya satu persatu. Ipang, anak desa yang masih perjaka, tiba-tiba sangat gugup. Tapi terkesima dengan keindahan tubuh di depannya.
naluri kelelakiannya meronta, dan itu menuntun tangannya untuk segera melakukan hal yang sama. Singkat cerita, tanpa pembicaraan apapun, pergumulan terlarang pun terjadi di dalam kamar rumah Mbah Surip. Semuanya terjadi begitu cepat, tapi Ipang sangat bisa merasakan saat-saat pendakiannya ke puncak kenikmatan. Suasana kamar tetap remang-remang, dan wanita itu mengenakan pakaiannya kembali sampai lengkap seperti semula. Ipang merasa diawang-awang, dan ketika pikirannya tetap belum bisa mencerna semua yang terjadi, tiba-tiba tubuh wanita cantik itu secara ajaib berubah menjadi ular yang sangat besar. Dalam posisi duduk di atas kasur, Ipang berusaha mundur sambil meneguk ludah, yang kali ini karena ketakutan yang luar biasa. Lalu, wanita itu menjulur-julurkan lidahnya yang bercabang, kemudian lenyap seketika. Tepat sebelum tubuhnya menghilang, dia sempat mengibaskan ekornya, dan bersamaan dengan itu jatuhlah beberapa koin. Dengan tangan dan tubuh gemetar, Ipang berusaha meraih koin itu. Dan alangkah terkejutnya Ipang. Ternyata koin itu berkilau, dan dia yakin bahwa koin-koin itu benar-benar emas. Rasa takut kini bercampur dengan kebahagiaan tiada tara. Terbayang berapa kekayaan yang bisa dikumpulkannya. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu kamar. Ipang segera bangkit berdiri dan membuka pintu. Ternyata itu adalah Mbah Surip. Ipang lalu diajak ke ruang tamu. Jam di tangannya menunjuk angka 2. Sementara itu, suara Wito mendengkur terdengar cukup nyaring dari kamar sebelah. Setelah duduk, Mbah Surip menerangkan bahwa apa yang barusan dialami Ipang hanyalah mimpi. Ipang tentu terkejut dan otaknya tak bisa menerima, karena dia merasa belum benar-benar tertidur dan semuanya terasa begitu nyata. Lalu spontan Ipang berlari kembali ke kamar, dan ternyata benar, koin-koin itu tidak ada lagi. Ipang lalu sadar bahwa untuk hal-hal seperti itu tentu Mbah Surip jauh lebih paham. Dia akan menemani sampean dan datang tiap malam Jumat. Saya nggak perlu sebut namanya, karena sampean pasti tahu. Begitu ucap Mbah Surip, lagi-lagi dengan nada tegas dan meyakinkan. Ipang semakin terbawa dalam mimpi-mimpi indah tentang kekayaan. Walau ketika berangkat ke sini tak ada niatan sama sekali untuk itu. Mbah Surip juga mengatakan bahwa semua ini memang rezeki Ipang, karena dia sudah datang ke sini dan sosok siluman ular mau mendatanginya. Pikiran Ipang semakin jauh dari kata jernih. Semua rasa takut tadi ketika bergumul dengan wanita ular, entah kenapa, sedikit demi sedikit terkikis. Sementara itu, rasa sakit atas keputusan Yuli semakin menguat di dadanya.
pagi harinya, setelah semua penjelasan dirasa cukup, Ipang dan Wito pamit pulang. Setelah memberikan sejumlah uang tanda jasa pada Mbah Surip, Ipang diperingatkan pula oleh Mbah Surip agar selalu berhati-hati. Sesampai di rumah, Ipang menahan Wito untuk diajak ngobrol di dalam kamar. Selama perjalanan tadi, dia memang mengatakan tak ingin menceritakan apapun sebelum sampai di rumah. Awalnya, Wito terkejut karena mengaku juga tak menyangka kepergiannya ke Mbah Wito justru akan menemukan kejadian bersama siluman ular. Sama seperti Mbah Surip, Wito juga mengingatkan Ipang agar selalu berhati-hati. Karena menurutnya, sosok yang menemui tadi malam bisa jadi adalah Nyi Blorong. Seperti yang beberapa kali didengarnya. Ipang juga mengaku menduga hal yang sama. Walau tadi Mbah Surip tak mau menjelaskan siapa wanita siluman ular itu. Waktu pun berlalu, dan beberapa hari kemudian tibalah di malam Jumat. Seperti kabar dari Mbah Surip, Ipang harus bersiap dengan kedatangan wanita itu lagi. Untungnya, kamar Ipang ada di depan dan di luar pintu utama. Sejak beberapa tahun terakhir, bapaknya memang membuatkan kamar itu dengan tujuan tak perlu mengganggu orang tuanya kapanpun Ipang pulang malam. Setelah mengumpulkan segenap keberanian, Ipang menabur beberapa kelopak bunga seperti yang pernah dijelaskan oleh Mbah Surip. Ada rasa penasaran yang sangat kuat, di samping rasa takut yang perlahan datang menyelimuti. Ketika di rumah Mbah Surip, mimpi itu terasa nyata. Entah apakah yang akan terjadi sama persis jika memang wanita itu benar-benar datang. Sekitar jam 12 malam, Ipang merasakan malam semakin dingin. Jaket tebal yang dipakainya terasa tak cukup mengatasi hawa dingin itu. Sambil membaringkan badan, pikirannya menerawang jauh. Seperti beberapa hari ini, yang paling dominan tetap adalah sakit hati yang luar biasa. Yuli benar-benar menghancurkan semua mimpi indahnya tentang masa depan. Ketika sakit hati itu makin menguat, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang sangat besar jatuh di atas genting. Ipang terkejut dan langsung teringat apa yang terjadi di rumah Mbah Surip. Dan karena tak terdengar bapak maupun ibunya terbangun, dia meyakini bahwa ini adalah pertanda kedatangan wanita itu. Dan ternyata benar. Persis seperti di rumah Mbah Surip, wanita cantik itu tiba-tiba berada di atas kasurnya. Wajah dan penampilannya sama cantiknya. Dan sesaat kesadaran Ipang seperti terbawa hembusan angin. Tiba-tiba, wanita itu melucuti pakaiannya sendiri satu persatu. Tak ada kalimat apapun keluar dari mulutnya. Rasa takut yang luar biasa segera menguasai Ipang. Tapi lagi-lagi perlahan sirna
karena pemandangan indah di hadapannya. Dan naluri Ipang pun terbawa suasana. Dia melakukan hal serupa. Ada ingatan kuat tentang kejadian sebelumnya yang langsung kalah oleh berkuasanya nafsu atas raganya. Ipang pun sekali lagi tenggelam dalam pergumulan terlarang malam itu. Sampai peluh demi peluh kenikmatan mengantarnya ke alam tidur. Sesaat sebelum matanya tertutup, Ipang sempat menyaksikan wanita itu mengibas-ngibaskan ekornya dan lalu secara ajaib menghilang. Kali ini Ipang tak kuat lagi dan dia pun tertidur. Ketika suara kokok ayam mulai terdengar, Ipang terbangun dengan sangat terkejut. Di sekelilingnya terdapat beberapa koin yang berkilau emas. Nafasnya tersengal ketika meraba koin demi koin itu. Dan ini sama sekali bukan mimpi. Dengan tangan gemetar, dipungutnya satu demi satu koin itu yang ternyata jumlahnya ada 7. Ipang lalu menyimpannya di bawah tumpukan baju di lemari. Aku akan kaya. Begitu pekiknya dalam hati. Pagi harinya, setelah mandi dan sarapan, dia segera bergegas ke rumah Wito. Lalu, tangan sahabatnya segera ditarik dan diajak ngobrol di sebuah warung kopi di desa sebelah. Kebetulan, warung itu baru buka dan belum ada pengunjung lain. Di sana, Ipang menceritakan semuanya. Kali ini, Wito terlihat khawatir. Sampai keluarlah kalimat dari mulutnya. Aku takut itu pesugihan, Pang. Jangan sampai ada tumbal. Ipang langsung terpukul dengan kalimat itu. Selama ini, pesugihan sirna dari otaknya. Apalagi kata tumbal. Karena sangat ketakutan, dia pun bertanya pada Wito apa yang harus dilakukan. Wito lalu menyarankan agar koin emas itu tidak diapa-apakan terlebih dahulu. Dan besok, Wito akan mengajaknya ke rumah Mbah Surip lagi sambil membawa koin-koin emas itu. Hari ini, Wito tidak bisa. Karena sebentar lagi akan diajak bapaknya menjemput anak sapi yang baru saja dibeli. Mereka pun pulang setelah membuat rencana akan ke rumah Mbah Surip besok pagi. Ipang lalu beraktivitas seperti biasa, membantu bapaknya di sawah. Pikirannya tak fokus lagi untuk mengarang cerita. Sudah 2 minggu ini, dia tak bisa konsentrasi menulis cerita apapun. Padahal selama ini, honor dari menulis lumayan untuk ditabungnya. Malam harinya, terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Sekitar jam 9, Ipang bersiap tidur di kamarnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan pintu. Dan begitu dibuka, terpampanglah di hadapannya lautan luas yang membiru dengan ombak bergulung-gulung. Sebelum hilang semua keterkejutan, menyembullah sesosok wanita cantik dari dalam air dan langsung berjalan menghampirinya. Dia
adalah wanita yang sama yang 2 kali mendatanginya. Dan kali ini dia berbicara. Sebelum kata pertama terucap dari mulut sang wanita, entah bagaimana awalnya, Ipang merasa tiba-tiba berpindah tempat ke sebuah bangunan megah di dalam laut. Gelembung-gelembung air terlihat dan terdengar jelas di kanan kiri bangunan itu. Lalu, wanita cantik itu mengatakan bahwa Ipang akan menjadi orang yang kaya raya asalkan mau menjadi suaminya. Tapi, kata wanita itu, ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu dia meminta tumbal. Di sini, banyak hal yang segera terlintas di benak Ipang. Pertama, dia sangat yakin bahwa saat ini dia sedang berada di alam lain. Dan yang kedua, dia teringat kata-kata Wito tentang pesugihan dan tumbal, yang sepertinya memang benar. Ipang hanya melongo, dan karena ketakutan yang luar biasa, dia tak mampu menjawab apapun. Sampai akhirnya, wanita itu mengatakan bahwa dia memahami apa yang sedang dirasakan Ipang. Dan tumbal yang dia inginkan adalah orang yang ada di dalam kamar. Kemudian, dengan sekujur tubuh yang gemetar, tangan Ipang diseret masuk. Ternyata, di dalam kamar sudah ada seseorang yang duduk di atas kursi. Dia diikat dengan wajah dan tubuhnya ditutup kain hitam. Tak lama kemudian, muncullah beberapa orang berpakaian ala prajurit kerajaan yang langsung memukuli orang yang duduk di kursi itu. Teriakan dan lolongan minta tolong segera terdengar menyayat hati. Ipang hanya bisa terduduk dan menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Ada rasa kasihan yang luar biasa. Tapi tunggu dulu. Suara itu seperti sangat dikenalinya. Ipang berusaha mempertajam ingatan, tapi tetap gagal menemukan jawaban tentang suara siapa itu. Sementara para prajurit terus-menerus menyiksa sosok yang sedang duduk dan terikat di kursi. Karena apa yang dihadapannya terlalu menakutkan, Ipang pun jatuh pingsan. Tapi sesaat sebelum hilang kesadaran, sang wanita cantik membuka kain hitam. Dan ternyata sosok yang disiksa dari tadi adalah Yuli. Ipang pun terbangun dengan keringat dingin mengucur deras di tubuhnya. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara adzan subuh. Karena ketakutan yang tiada tara, Ipang segera keluar kamar dan duduk di kursi teras depan rumahnya. Di atas meja ada sisa beberapa batang rokok. Setelah menghabiskan sebatang sambil terus berusaha mengatasi takut, datanglah bapaknya yang baru pulang dari masjid. Dan sang bapak langsung menyuruhnya untuk sholat subuh. Berbagai kegalauan terasa sangat menyiksa Ipang. Yuli memang telah menggoreskan luka yang terlalu dalam di hatinya. Tapi
peristiwa dalam mimpi tadi terlalu menakutkan. Sekitar jam 7 pagi, Ipang pergi ke rumah Wito dan langsung mengajaknya berangkat ke rumah Mbah Surip. Lagi-lagi, di perjalanan dia tak bercerita apapun pada sahabatnya itu selain mengatakan bahwa tadi malam dia mengalami mimpi yang terlalu mengerikan dan semuanya akan dibuka di rumah Mbah Surip. Sesampai di sana, Ipang pun dengan menangis menceritakan semuanya. Mbah Surip lalu mengatakan bahwa seminggu yang lalu sebenarnya tak ingin mengajak Ipang masuk ke dalam pesugihan. Hanya saja ada bisikan gaib yang menuntunnya ketika itu. Lalu dengan berbisik, Mbah Surip menawarkan sesuatu. Intinya, karena Ipang sudah terpilih sebagai orang yang bertemu dengan Nyi Blorong, dia bisa membuat pilihan. Jika memang Ipang mau, pesugihan bisa dilanjutkan dan hanya akan diambil satu tumbal, yaitu seperti yang dilihat Ipang tadi malam. Lagi-lagi Ipang menangis. Wito yang duduk di sebelahnya mengelus-elus punggung sahabatnya itu. Spontan, Ipang teringat lagi rasa sakit hatinya ketika Yuli memutuskan hubungan mereka. Sebagian pikirannya membisikkan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk pembalasan. Menjadi kaya sekaligus berhasil menuntaskan sakit hatinya. Teringat pula bagaimana selama ini mimpi indah dibangun untuk masa depan bersama Yuli, yang harus kandas karena pelet jaran goyang seperti yang pernah dijelaskan Mbah Surip. Ipang pun menarik nafas panjang sambil berusaha mengatasi tangisnya. Lalu sambil memejamkan mata, dia membuat keputusan. Bungkusan kain berisi koin emas diserahkan pada Mbah Surip, dan dia mengatakan, "Biar aja, Mbah. Saya gak ingin Yuli jadi korban." Ada kelegaan luar biasa setelah itu. Dan setelah obrolan berikutnya, mereka berdua pun pamit pulang. Selama perjalanan, Wito berkali-kali menyemangati sahabatnya. Dan Ipang yakin masa depan yang indah tetap akan menanti walau tanpa harus bersama Yuli. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Pelet Jaran Goyang dan pertemuan dengan Nyi Blorong. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.